kita sudah membahas tentang dasar-dasar laporan keuangan. Nah, baiklah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Nah, sebelum kita menuliskan lebih detail, baiklah kalian harus tahu tentang pengertian akuntansi. Akuntansi itu dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu dari teman kerja akuntansi dan dari sudut proses kerjasama. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi berupa pelaporan keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Dalam konteks ini, akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang untuk menyediakan informasi kuantitatif menunjukkan ekonomi atau usaha, terutama yang bersifat keuangan dan dimaksudkan untuk berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dan dalam menentukan pilihan di antara serangkaian tindakan otomatis yang ada. Sedangkan dari sudut pandang kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, penyimpanan, pelaporan, dan penanganan data keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, tujuan dari laporan laba rugi apa sih? Ada 3 tujuan utama mengapa laporan laba rugi penting untuk sebuah perusahaan. Yang pertama, untuk mengetahui siapa saja yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, agar dapat melakukan evaluasi dari perolehan laba berdasarkan kurun waktu tertentu. Yang ketiga, supaya dapat melihat sekaligus menilai efektivitas serta efisiensi usaha sesuai dengan biayanya. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Yaitu laporan yang menjabarkan tentang unsur-unsur pendapatan, beban perusahaan, dan untuk mengetahui laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal. Adalah laporan yang menggambarkan informasi tentang jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang ketiga, laporan neraca. Adalah laporan yang menunjukkan kondisi atau posisi keuangan pada tanggal tertentu serta kita dapat melihat aktiva, jumlah kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Serta yang keempat adalah laporan arus kas. Adalah laporan yang digunakan untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada suatu periode akuntansi. Nah, barangkali kalian ingin jelas, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, di dalam laporan laba rugi ada langkah-langkah penyusunan tentang laporan laba rugi. Ya, ada 2 cara langkah-langkahnya, yaitu yang pertama dengan menggunakan langkah tunggal atau langsung atau disebut dengan single step, yaitu penyajian secara tunggal dengan cara mengelompokkan seluruh pendapatan dan seluruh beban disajikan secara global. Langkah kedua yaitu dengan langkah ganda atau multiple step. Penyajian secara terperinci pendapatan operasional, beban operasional perusahaan. Nah, bagaimana cara penyajian perhitungan laporan laba rugi? Yaitu yang pertama, memuat pendapatan dan beban. Yang kedua, disusun dalam bentuk urutan stapel atau ke bawah. Dan ketiga, dipisahkan antara hasil bilang utama dengan hasil usaha lainnya. Unsur-unsur apa saja sih yang terkandung dalam laporan laba rugi? Nah, ada 4 unsur-unsur yang harus ada dalam laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan atau revenue. Yang kedua adalah beban atau expense. Yang ketiga adalah keuntungan atau profit. Dan yang keempat adalah kerugian atau loss. Nah, di dalam laporan laba rugi tentunya ada beberapa
atau ada 4 hal yang harus ada dalam laporan laba rugi. Yang pertama, laba kotor. Yang kedua, laba bersih. Yang ketiga, laba operasional. Dan yang keempat, laba sebelum pajak. Laba kotor yaitu pendapatan perusahaan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, seperti biaya pajak ataupun biaya administrasi. Sedangkan laba bersih adalah laba atau pendapatan yang diterima oleh perusahaan setelah dikurangi biaya pajak. Sedangkan laba operasi adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan sebelum dikurangi biaya pajak dan biaya administrasi. Kemudian laba sebelum pajak itu tadi bisa juga dikatakan laba kotor. Nah, itulah 4 hal yang harus ada dalam laporan laba rugi. Nah, ini ada contoh bentuk penyajian laporan laba rugi. Nah, ini bentuk single step, di mana di sini disajikan ada penghasilan. Penghasilan terdiri dari penghasilan usaha atau hasil penjualan, kemudian penghasilan di luar usaha. Lalu ini dari penghasilan ini kita totalkan atau kita jumlahkan berapa totalnya. Kemudian ada juga bagian beban-beban. Beban apa saja yang harus dikeluarkan atau dicatat di dalam laporan laba rugi. Yang pertama harga pokok penjualan, ya. Yang berikutnya adalah beban usaha, kemudian beban di luar usaha. Nah, kita jumlahkan seluruh beban ini. Nanti jumlah total beban ditambah dengan penghasilan, maka akan menjadi pendapatan bersih sebelum pajak. Nah, ini tadi yang dijelaskan dari macam-macam laba. Kemudian ini bentuk multiple step, ya, di mana ini lebih terperinci. Ada penghasilan, ya, penghasilan bruto, kemudian potongan penjualan dan pengembalian penjualan jika ada. Kemudian penjualan bersihnya ditulis juga seperti ini, harga pokok penjualannya berapa, dan laba kotor atas penjualan. Nah, ini yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian beban usaha meliputi ada beban penjualan, beban administrasi dan umum, kemudian kita jumlahkan menjadi total beban dari usaha. Lalu, laba kotor atas penjualan ditambah dengan total beban dari usaha. Hasilnya adalah laba bersih dari usaha. Kemudian penghasilan dan beban di luar usaha. Yaitu ada penghasilan dan juga ada beban. Kita jumlahkan laba bersih dari usaha ditambah dengan beban perusahaan. Maka akan dicatat menjadi pendapatan bersih sebelum pajak. Itulah tadi penjelasan tentang analisis laporan keuangan. Nah, nanti setelah kalian mempelajari video ini dan materi ini, silahkan kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab dan nanti dikumpulkan di format yang sudah disediakan. Itu yang pertama tentang menjelaskan apa itu definisi akuntansi. Yang kedua adalah apa akuntansi sama dengan laporan keuangan. Tolong dijelaskan, ya. Dan yang ketiga, jelaskan tujuan laporan keuangan. Kemudian apa manfaat membuat
laporan keuangan bagi perusahaan. Dan yang kelima, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis laporan keuangan. Nah, ini kelima pertanyaan tadi sudah Ibu bahas di materi video pembelajaran tadi ya. Nah, ada pun beberapa pertanyaan yang sudah kalian sampaikan pada minggu lalu, yaitu tentang kenapa di dalam laporan keuangan hanya menyajikan tentang laporan keuangan dan bukan non-keuangan. Karena sudah jelas di dalam laporan keuangan hanya mencakup tentang transaksi antara pemasukan dan pengeluaran, di mana di dalam laporan keuangan akan menyajikan berupa bentuk angka-angka yang akan dijelaskan dan didefinisikan di dalam akun masing-masing. Nah, lalu seperti apa sih pembuatan laporan keuangan? Itu tadi sudah dijelaskan bahwa pembuatan laporan keuangan mencakup 4 ya, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan modal usaha, yang ketiga neraca, dan yang keempat arus kas. Nah, keempat itulah yang wajib dilakukan oleh sebuah perusahaan. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang kurang jelas, silakan tulis komen dan share-nya baik melalui WhatsApp maupun melalui email. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Semoga kalian tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.